Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita dalam membuat sebuah poster tentu harus disiapkan konsepnya terlebih dahulu. Nah, mau buat poster seperti apa nih? Apakah mau buat poster untuk iklan, apa poster untuk misalnya kegiatan kampus akademik berupa seminar, berupa call for papers misalnya. Tentu ini harus dipahami ya bagaimana konsep-konsepnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kaidah desain poster. Nah, paling tidak kaidah desain poster ini ada 4 ya. 4 kaidah desain poster yang harus kita pahami. Yang pertama adalah balance atau keseimbangan. Jadi poster ini kita mendesain objek-objek yang ada di dalam atau yang kita tampilkan itu seimbang antara kiri dan kanan, biasanya begitu, atau antara atas dan bawah secara vertikal atau secara horizontal. Namun pada umumnya poster itu kebanyakan seimbang antara kiri dan kanan ya, yakni horizontal. Nah, kesan seimbang ini atau balance ini dapat dibangun menggunakan elemen diantaranya garis ya. Itu contoh yang formal balance itu seperti seimbang kiri dan kanan itu karena ada garisnya, garis yang warna putih yang dia ini ya membujur dari atas ke bawah. Bisa pula dengan ukuran, jadi kalau yang kiri ada objek yang cukup besar, maka yang kanan pun juga sama, harus ada objek yang cukup besar pula. Bisa dengan bidang dan bisa pula dengan tekstur. Tekstur itu bisa misal tekstur kayu, tekstur awan, atau tekstur apapun ya, yang penting sama. Bisa sama dari sisi jumlahnya, besar kecilnya, atau value-nya, misal warnanya. Nah, keseimbangan ini terbagi menjadi 2 ya. Jadi ada keseimbangan simetris, artinya formal balance seperti silahkan dilihat di sisi kiri. Ada yang dinamakan dengan keseimbangan asimetris, itu keseimbangan informal balance. Nah, keseimbangan formal itu biasanya dilakukan dengan membagi sama berat antara bagian kiri dan bagian kanan tadi ya. Kemudian bagian atas dan bagian bawah, atau salah satu dari keduanya, tidak harus semuanya ada. Kemudian keseimbangan yang tidak simetris, nah ini yang disebut dengan informal balance. Ini biasanya dia tidak mengikuti kaidah keseimbangan simetris ya, artinya kiri dan kanan atau atas dan bawah ini tidak selalu sama, namun dia tetap terkesan seimbang karena memiliki objek yang sama. Kalau diperhatikan di sini sebelah sisi kanan dia ada objek orang yang sedang membawa raket, namun di sisi kiri dikasih sebuah objek berupa gambar dan tulisan ya, sehingga terkesan ada 2 objek antara kiri dan kanan. Ini terkesan seimbang, meskipun keseimbangan ini tidak bisa diukur dari sisi objek yang ada itu sama, namun adanya 2 objek yang berada di kiri dan kanan dengan ukuran yang proporsional itu sudah cukup disebut sebagai keseimbangan informal. Nah, kalau balance, apa ini? Balance ini, formal balance ini, dia nanti mempunyai kesan kokoh dan stabil ya. Nah, ini kan seperti kaku gitu ya, dan kuat begitu.
sering pula diterapkan untuk desain-desain publikasi yang bercitra tradisional, konservatif, dan formal. Jadi kalau misal kalian membuat acara mahasiswa tentang kegiatan kampus, kalian bisa menerapkan formal balance karena kesannya nanti formal. Atau satu ketika kalian sudah bekerja di perusahaan tertentu, di mana perusahaan itu bergerak di bidang formal, entah macam-macam ya, atau instansi. Nah, itu bisa menggunakan bentuk formal balance. Kalian bisa cari, lihat di sekeliling bahwa cukup banyak beberapa instansi, lembaga yang menggunakan formal balance. Kemudian untuk keseimbangan asimetris, ini tidak perlu membagi bidang secara simetris atau setara, tapi antara bagian kiri dan kanan, atas dan bawah terasa seimbang. Kalau yang tenis ini kan kiri dan kanan terasa seimbang ya, tidak harus sama. Cuma ada dua objek yang berada di sisi kiri dan kanan, atau ada objek di sisi atas dan bawah. Nah, berdasarkan prinsip ini maka elemen desain ini harus dipastikan ya. Biasanya elemen warna gelap atau low value secara vertikal, secara visual terkesan lebih berat daripada elemen berwarna terang. Sehingga kalau pakai prinsip itu ya, warna gelap yang hanya kecil di sebelah kiri misalnya dapat diimbangi dengan warna besar terang yang berada di sebelah kanan. Itu kalau perbandingannya menggunakan warna ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, ilustrasi pada bagian kiri bidang terasa seimbang dengan ada objek lain yang berada di sisi kanan. Nah, berikutnya adalah emphasize atau tekanan. Tekanan ini artinya penonjolan salah satu elemen poster. Nah, penekanan bisa pada ilustrasi, bisa logo, judul, slogan, atau elemen lain yang dianggap penting di sebuah poster tersebut. Jadi kalian ingin menonjolkan yang mana nih? Apakah tulisannya, apakah objeknya, ataukah diagramnya? Kalau tulisan nanti apakah judulnya, headline-nya, ataukah nanti venue-nya, atau kemudian tempatnya, tanggalnya, ini bisa macam-macam. Nah, penekanan elemen desain bisa diciptakan dengan beberapa cara ya, seperti yang sudah saya sebutkan. Yang pertama itu kontras antara background dan ilustrasi atau teks. Jadi kalau background-nya sudah polos, tinggal kita kasih ilustrasi atau teks yang mencolok ya. Ini seperti contoh yang saya ambil. Nah, ini backgroundnya sudah polos, tinggal ditonjolkan objek yang ada di depannya. Nah, macam-macam ya. Kalau backgroundnya tidak polos, misalnya kayak desain-desain poster pada umumnya backgroundnya macam-macam, itu membuat daya tarik tersendiri seseorang dalam melihat poster. Jadi sekali dia lihat, dia konsen di backgroundnya. Jadi background itu menarik perhatian sedemikian rupa terhadap seseorang. Itu kalau kalian ingin salah satu fokusnya background dilihat orang. Tapi kalau enggak, silahkan dibuat polos saja. Kontras warna, nah itu juga bisa, atau kontras value, artinya gelap dan terangnya. Jadi kalau pakai gelap, bandingkan atau kombinasikan dengan yang warna terang, itu juga bisa menimbulkan kesan emphasize. Kemudian kontras ukuran, jenis warna, style huruf. Nah, style huruf dalam satu poster ada sekian banyak huruf yang digunakan, jenis font, namun ada satu yang menjadi penekanan kalian menggunakan style huruf tertentu. Misal kalian mau buat poster horor nih, poster horor. Tentu biasanya kalau di bioskop itu, tempatnya itu menggunakan font Arial, misalnya Arial Black, kemudian nanti nama bioskopnya, kemudian tanggalnya, semua pakai font-font yang sama, Arial, misal taruhlah itu Arial. Namun untuk judul itu menggunakan font yang mengesankan horor. Ada font Siler misalnya, jadi yang ada efek-efek
seperti merah-merah itu ya. Gimana lah kalau kalian melihat poster-poster tentang pemutaran film horor di sebuah bioskop ya seperti itu. Jadi dia menekankan emphasize tentang tulisan itu, tulisan judul film horornya dibanding dengan tulisan-tulisan yang lain. Atau bisa pula ilustrasi dibuat besar atau menonjol. Seperti ini ada gambar orangnya ini besar dan terlihat mendominan ya dalam sebuah poster. Bisa pula menggunakan bidang kosong atau white space. Penting pula sebenarnya bidang kosong ini untuk untuk memunculkan elemen yang ingin dibaca pertama kali. Jadi kalau sudah ada bidang kosong di sisi kayak ini kan kosong ya, sisi kanan, kiri, pojok ini masih kosong, sehingga orang sudah tidak lagi tertuju perhatiannya pada sisi pojok-pojok ini ya, tapi langsung di tengahnya. Nah ini juga sebuah teori yang bisa digunakan. Kemudian berikutnya ada yang namanya irama. Nah, irama atau ritmik adalah cara penyusunan elemen-elemen grafis dalam satu layout. Nah, irama ini lebih artistik ya, karena seperti kalian melihat lukisan itu dia tidak terpaku pada sebuah aturan tertentu, namun dia menggunakan repetisi atau variasi. Nah, keberhasilan desain dalam mengatur irama ditentukan oleh kejelian mengatur repetisi dan variasi. Repetisi itu apa sih? Repetisi itu penyusunan elemen desain secara berulang-ulang atau konsisten. Jadi kalau kalian buat pemandangan misalnya kayak foto ini ya, lukisan, maka dia akan selalu memberikan pengulangan. Misalnya kalau di jauh sana sini ada gambar kelapanya, kemudian di dekat masih ada gambar pohonnya, kemudian masih ada gambar bunganya. Jadi kesan alamnya itu dapat, itu artinya repetisi atau pengulangan. Atau di contoh berikutnya ini banyak sekali pengulangan. Jadi ada simbol-simbol musik ya, itu berulang-ulang. Kalau variasi itu artinya perulangan disertai perubahan bentuk, ukuran, warna, value, jarak, dan posisi elemen desain. Kalau repetisi itu bentuknya sama, boleh jadi ini masih ada ya bentuk-bentuk sama seperti ini. Ini sama satu dengan yang lain. Tapi ada pengulangan yang tidak sama. Awalnya besar, dan kecil, kemudian menghilang. Nah itu artinya variasi. Nah, variasi tidak selalu dalam hal bentuk ya, namun juga bisa tadi warna atau jarak, semakin rapat, atau semakin renggang dan renggang, posisi. Nah, tentu dalam menerapkan poster dengan konsep irama, kita harus banyak perbendaharaan ini ya, konsep tentang hal itu. Kalian bisa sering-seringlah ikut misalnya pameran tentang lukisan, atau kalian sering melihat karya-karya desain seseorang. Kalau hari ini kan ada beberapa akun misal Instagram atau akun-akun desain tertentu yang selalu secara berkala memposting hasil karya-karya orang ya. Nah itu bisa memperkaya perbendaharaan konsep bagaimana cara mendesain poster. Nah, kemudian yang terakhir ada yang dinamakan tentang unity atau kesatuan. Nah, unity atau kesatuan ini sangat diperlukan ya dalam pembuatan poster agar terlihat keseluruhan itu tampak selaras, tampak harmonis, dan nyaman dipandang. Contoh jika pada ilustrasi foto ini ya yang saya tampilkan, nah itu terdapat warna merah, maka teks bisa menggunakan warna merah agar tampak menyatu. Atau ini ada warna kuningnya, sehingga tulisan ini juga warna kuning. Jadi
salah satu trik dalam membuat desain itu kalian harus mempelajari warna ya, gradasi warna itu mana yang cocok. Merah itu cocoknya dengan kuning, dengan oranye, kuning itu cocoknya dengan putih misalnya, kemudian merah itu nanti cocoknya dengan agak gelap. Nah, itu harus dipelajari ya, sehingga ini terkesan menyatu. Nah, penggunaan warna hijau ini dia terlihat menyatu karena sebelumnya ada warna putih. Ini satu gradasi warna sebenarnya, cuma itu ya, hanya ada dua, putih dan hijau. Nah, kesatuan juga berhubungan dengan tema poster ya tentunya. Warna-warna soft misalnya tentu tidak cocok kalau kalian ingin menggambarkan tentang poster musik rock yang sangat dinamis dan keras ya. Tentu ya kalau kalian mau desain poster penerimaan siswa baru taman kanak-kanak, ya jangan terlalu kaku. Itu desainnya harus disesuaikan dengan font-font anak-anak yang tentu menarik ya. Biasanya font bubble, font-font yang agak melingkar lucu gitu. Nah, beda dengan penerimaan mahasiswa baru, jadi siswa TK dengan mahasiswa jauh sekali ya. Dan tentu desain posternya pun juga harus berbeda, harus mencerminkan. Untuk selain warna, pemilihan jenis huruf juga perlu disesuaikan ya dengan jenis informasi yang disampaikan. Kalau horor ya gunakan font-font yang mencerminkan mistis. Nah, kalau itu pembukaan wahana permainan baru ya harus mencerminkan warna-warna dalam pembuatan poster itu yang menyenangkan. Ada warna-warna yang memberikan kesan itu gembira, misal warna kuning. Nah, itu memunculkan kegairahan, kegembiraan. Jangan warnanya terlalu gelap ya, tidak cerah, itu malah misalnya warna biru dalam itu ya, biru tua itu menimbulkan kesan yang tidak ceria. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Baik, saya rasa ini 4 kaidah dalam pembuatan desain poster yang harus kita pahami. Tentu setelah kita paham ini harus diimbangi dengan praktek yang terus-menerus ya, sampai kemudian sense of art masing-masing dari kalian itu terbentuk, sehingga dalam mendesain itu bisa mengukur keindahan ya. Oh, ini sudah bagus, ini enggak. Nah gitu. Baik, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui kolom komentar atau di WhatsApp ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.